Satu, mobil PUBG. Dua, tiga. Emang yang waktu itu Nyangkut sayang. Iya, mobil PUBG. Kamu beli mobil lagi? Gimana? Seneng nggak? Cobain dulu. tadi go. Aku memang nasabah BRI, tapi ini tuh aku kan udah tahun berapa terakhir kesini tuh beberapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Jadi setiap kali datang ke sini, yang memang nanti kan aku juga mau ke lantai 15. Khusus human capitalnya, BRI sendiri kan banyak banget nih pekerjaannya 125.000 Wow, se-Indonesia. Se-Indonesia 120 Kita kan sampai di Bank BRI kalau ada di kepala kalian, kaku seperti kantor, justru ini seperti kampus. Lu mau lihat gak? Gua mau unboxing mobil klasik, keren. Lu mau? Tadi kan Mobile Legend. Bukan. Kalau Mobile Legend tuh bukan. Lu mau kemana sih? Cing. Sayang, kamu ikut tuh. Ini kemarin aku nembak sama Nang. Ada apa lagi? Sayang. Apa lagi? Coba dulu kamu unboxing dulu. Ini aku mau unboxing makanan. Hah? Makan apa? Ada makanan lagi? Astaga. Ya Allah, lihat banyak banget. Apa lagi sayang? Wow, lihat banyak roti. Kita unboxing makanan, alhamdulillah. Sekarang ada mobil klasik. Mau nggak? Mau lihat nggak? Klasik Mobile Legend. Itu Mobile Legend, gamenya klasik. Ini mobilnya. Mobilnya Johnson. Bukan, itu mobil Johnson di Mobile Legend. Beda. Johnson kan klasik. Bukan. Mau tutup dulu ya. Kalian kirim ke Sayang, itu aku mau nunjukin kamu sesuatu, tapi kamu jangan marah ya. Apa lagi sih? Di sini dong. mobil mah. Mobil. Kamu harus lihat tuh. Mobil. Mau ini nggak? Enak loh. Tapi kamu jangan marah ya. Ini enak banget. Sumpah ini roti bukan. Lihat, ada lagi makanan banyak banget. Caranya di sini nanti. Oke, sini. Nih, aku mau ngomong sesuatu sama kamu, tapi kamu jangan marah ya. Apalagi coy, ya Allah. Mana aku? Lihat tuh. Lihat, kamu harus tahu, lihat tuh ke depan. Nah, lihat nih, aku mau nunjukin sesuatu. Itu pakai sendal dong, harus sendal. Alah, sendal rapat mana? Mana? Beng, kunci mobilnya mana ini? Mobil PUBG. Mobil PUBG. Emang nggak tahu PUBG? Tahu. Sayang, sini. Lihat nih, aku akan buka ya. Tahu nggak sih? Tuh, pakai sendal dulu. Mana kunci mobilnya? Kamu bisa naik mobil kopling nggak? Ya beneran. Udah, aku akan ngajak kalian muter-muter pakai mobil ini. Lihat. Satu, mobil PUBG. Dua, tiga. Emang yang waktu itu Nyangkut sayang. Iya. Mobil apaan sih? mobil mah. Kamu beli mobil lagi? Mobil PUBG. Kamu beli mobil lagi? Gimana? Seneng nggak? Cobain dulu. Ayo kita ambil tembakan. Mobil PUBG. Mana kuncinya? Ayo naik dulu. Saya naik dulu. Ada satu. Naik kita aja. Mobil PUBG. Nggak bisa dibuka. Sabar dong sayang. Nih lihat. Pelan mah tanpa perasaan ya. Mobil PUBG. Motorin Arif mau ikut nggak? Anda tahu lah nih nggak sanggup beli mobil ini. Arif, mau di belakang sama Arik ikut gak? Mobil PUBG. Siap ya? Prioritas ya kan? Iya. Nyamuk siap? Mobil apa namanya ini? Tadi go. Mobil PUBG. Bukan dunia PUBG, ini Rem dunia tangan. PUBG Rem tangan, bukan Pak. bumi. Mana? Oh ini ya? Siap. Mobil PUBG. Dadah Bunda. Dadah, Bunda. Siap perang bersama mobil
PUBG. Tembakan. Mobil PUBG. Tembak semuanya. Tembakan. Tembak rampasan. Emang penjahatnya ini penjahatnya. Woi, mobil PUBG. Mobil PUBG. Aduh. Gimana? Asik gak mobil PUBG? Asik nggak? Coba teriak. Woi. Kayak Johnson ya. Seru nggak? Mobil PUBG. Hah? Seru nggak? Ini kayak Johnson ya. Mobil PUBG. Ini robot dong. Ini kan Johnson. Mobil PUBG. Johnson kan nggak pakai orang. Ya pakai. Mobil PUBG. Kita perang mobil PUBG. Mobil PUBG. Motor PUBG itu motor PUBG itu kita tembak gitu soalnya musuh. Mobil PUBG. Mobil PUBG lihat papa. Mobil PUBG. Woi. Gimana? Jangan, ya udah, pegang. Ini mobil perang, Land Rover. Anda tahu lagi, kamu tidak akan bisa. Satu. Di belakang lihat musuhnya. Oke, kita udah sampai. Bagaimana? Lihat dulu dong dalamnya dong. Mantep kan? Gimana sayang? Saya nggak beli mobil mulu, nabung kali, nabung. Oh, nabung ini mobil PUBG. Lihat review dalamnya dong. Lihat tuh. Bagus kan? Nggak bisa dibuka sih. Gimana? Mobil PUBG aku. Mantap nih mobil PUBG nih. Gimana Arafatar? Bukanya gimana ini nggak bisa? Apa? Ah, ini mobil apaan sih dibuka aja nggak bisa? Mobil PUBG. Ayo sini digendong. Ayo sini. Pak, tolong Pak. Sini A, sini A. Sini Arik. Tuh, 2, 3. Iya. Lihat sini. Tuh, 2, 3. Sekarang Mama gigi ayo cepet. Nggak bisa ini. Ya udah kamu nggak bisa keluar. Gimana? Foto diri. Aku di situ. Kamu di situ diem di atas. Fotoin dong. Ayo kita di bawah sini. Nggak kelihatan mobilnya. Ayo Alex sini. Ayo sana, ikut. Mau ikut ya dikit. Sayang gimana nih? Ya udah, kamu mau beli mobil mulu, nabung kali. Ya masalah nabung mah. Ya, aku juga nabung sayang kan aku nabung salah satunya di Bank BRI. Ah, nabung lah sana, udah sana. Ya udah, ini sekarang aku mau unboxing. Abis unboxing mobil PUBG ini aku mau beli mobil PUBG ini. Boleh nggak? Enggak, Ya, belum aku bayar nih, tapi aku mau beli. enggak ah. Kok nggak boleh? Udah beli mulu, udah sana nabung aja. Ya ini sekalian nih kebetulan nih kalau kamu oke, sekarang aku mau ke Bank BRI Prioritas. Aku mau ambil uangnya, aku langsung bayar lunas. Enggak, udah nabung aja, udah taruh di sana di BRI Prioritas, udah ditaruh aja duitnya. Ya memang aku mau ke sana sekalian, aku juga mau ketemu teman aku. Aku juga pengen ketemu sama Pak Herdi HR di sana. Mau ngomongin tentang ya gimana sih supaya karyawan RAN semuanya itu bisa pada bener lah pemikirannya lah, biar mereka bisa bagus juga, bisa menyiapkan segala sesuatunya. Ya bagus. Ya nggak, ini kamu oke nggak? Kalau nggak aku ke Bank BRI Prioritas, sekalian aku mau bayar ini. Ya udah, Mbak, udah nabung aja, udah bukain dulu ini. Ah, boleh nggak nih? Enggak. Nggak aku bukain. Ah, Boleh nggak? Enggak. Sayang aku pengen beli ini. Bukain ah. Yaudah guys, abis unboxing mobil PUBG aku mau unboxing tabungan aku. Bukain bukain.
Oke guys, aku mau cek uang aku dan aku mau ketemu orang yang penting tuh. BRI prioritas untuk pribadi terpilih. Ayo let's go. Tapi kalau kita mau masuk, siapa? Kita harus mengikuti protokol yang ada. Jadi kita dites suhu dulu, kita di rapid test dulu. Ini Bang BRI luar biasa. Ya Pak. Mohon izin ya Pak ya. 36,5 Pak. Aman, 36,5. Cuci tangan dulu. Dan kita juga harus mengikuti protokol yang ada. Mau di rapid test dulu juga. Let's go. Selamat siang. Wah. Jadi di sini semuanya harus prosedural dan juga mengikuti protokolnya. Jadi ini kita rapid test ya Pak ya? Iya. Oke guys, jadi ini protokolernya kayak aku nih. Aku memang nasabah BRI, tapi ini tuh aku kan udah tahun berapa terakhir kesini tuh beberapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Jadi setiap kali datang ke sini, yang memang nanti kan aku juga mau ke lantai 15, mau ketemu sama bos-bosnya. Jadi harus ini protokolernya. Siapa? Jadi biasanya dalam 5 menit sampai 10 menit udah kelihatan. Mau lihat tabungan aku di BRI nggak? Wow. Kalau orang-orang kemarin liatin ATM kan, kalau aku datang langsung ke banknya. Nanti aku kasih lihat buat kalian. Alhamdulillah, tuh guys, udah keluar hasilnya. Negatif, tapi istri positif nggak ya? Divisi Kebijakan dan Pengembangan Human Capital. Pas gue pengen belajar supaya tim Rans itu gimana caranya. Mbak, aku mau ketemu sama Pak Herdi. Oh, Pak Herdi, sebelumnya sudah janji belum nih? Ya kebetulan sudah, sama Mbak Ajeng belum. Oh, belum, Mbaknya belum, oke. Saya nggak ada nomornya, jadi nggak bisa janjian sama Mbak. Nomor apa? Nomor telepon. Iya. Raffi. Oh, ini Pak Herdi. Apa kabar Pak Herdi? Kamu gangguin cewek BRI ini Bukan ya? Pak, kebetulan tadi saya ditanya mau ketemu siapa. Ketemu Pak Herdi. Udah janjian belum? Kalau sama Pak Herdi sudah, kalau sama Mbak belum. Karena kan pengen nomor telepon gitu Pak Herdi. Iya. Pak Terima Herdi, kasih sudah berkunjung nih. jadi saya mau ngasih lihat ini, saya nabung di BRI dan saya pengen kasih lihat gimana tabungan saya, tapi tunggu dulu. Saya mau ngobrol dulu sama Pak Herdi. Karena kebetulan tim Rans ini kan, saya udah tim kan udah banyak nih Pak Herdi. Pak Herdi ini kan direktur head Human Capital. Nah, saya pengen belajar banyak nih Pak. Apalagi tadi juga protokolernya udah sangat luar biasa Pak. Saya udah di rapid test, Wah, syukur, dicek Pak. semuanya. Aman ya? Aman. Oh, Saya negatif, isi saya tapi belum positif Pak. Itu. Iya, Saya iya. jadi mau diajak jalan-jalan kemana nih sama Pak Herdi? Ya gini, memang kesan kerja di bank kaku. Iya, saya kaget. Terus? Pas ini ketemu cantik banget. Udah gitu, aduh, saya senang banget kan kerja di bank ini. Orang-orang nih, siapa tahu subscriber Rans, alhamdulillah sekarang kita udah 16 juta. Oke. Instagram saya udah 40 juta. Luar biasa. Nomor 1 di Asia Tenggara. Siapa tahu follower saya ada yang mau kerja di bank, yang punya persepsi bahwa bank itu kaku atau bank itu galak. Ini lihat, ini direktur loh, bos, santai. Cantik tuh. Bapak. Gitu Pak. Biar- Sini aku liatin, aku Oke, Pak Herdi. liatin. Siapa Herdi? Isinya milenial semua. Ini Oh, keren. luar biasa. Ini Raffi tuh. Say hi dong, ini nih. Halo. Ini Raffi Nah. Ini sama kayak saya kan kerja di grupnya MNC Group, Transcorp ataupun Google. Ini udah seperti ini, udah bener-bener santai banget gitu. Iya. Casual, bukannya konvensional yang tegang atau gimana Pak Herdi ya? Iya dong, BRI ini keren abis. Keren abis bener. Ini suasananya kurang lebih dibikin casual, informal nih teman-teman. Ini kerja apa pura-pura kerja nih? Iya. Nih. Pada Ini kerja semua. Kerja nih serius. Nah, Oh, gitu. jadi memang bener-bener. Bener-bener. Dan ini kita bikin serelax mungkin karena konsepnya kerja di BRI itu has to be fun. Kita bikin Has to be fun. Iya, atmosfernya dibikin. Bener, saya kaget. Bayarnya menyenangkan, harapannya more produktif gitu. Tuh, jadi buat subscribers, followers Rans atau Raffi Ahmad yang kalau kalian memang memiliki keinginan ingin kerja di bank, nih lihat asik banget di Bank BRI, semuanya udah casual, santai, tapi mereka serius. Ini sama kayak kerja di kantor saya tuh begini, tapi kan Oh, kantor gitu. saya kecil. Cuman begini udah asik gitu. Gitu ya. Nih, aku liatin lagi yang lain.
jongkok, ngobrol-ngobrol. Oh, jadi tempatnya, wah ini sih bener-bener, wah kayak perusahaan-perusahaan luar negeri yang tentang kreatif, industri kreatif gitu, Pak Herdi. Kurang lebih begitu. Iya, ada. Ya, kalau mau main pingpong, pengen juga main musik-musik, bisa di sini. Jadi memang kalau ada musik, ada games itu perlu ya. Kebetulan nih karyawan saya Rans kan ada main PS. Mereka main PS tuh tapi ternyata nggak apa-apa juga ya. Nggak apa-apa, yang sepanjang deliverable-nya, output-nya oke gitu. Oh, yang penting output apa yang mereka hasilkan, mereka kerjakan sesuai dengan target yang sudah kita tentukan. Karena sekarang konsepnya di mana-mana arahnya flexi working. Dibikin serba flexi. Betul. Flexi time, flexi place. Kerja bisa di mana aja event. Jadi nanti sepanjang dia sudah check-in di aplikasi yang kita bangun, kita bisa tahu dia di mana, mereka ini di mana pada dasarnya. Dan dia penting tahu mengerjain apa. Kemudian si atasan juga bisa nginput dia, kamu tolong hari ini kerjain ini gitu ya. Nah ini kita bagi ke depan, ini yang work from office-nya, ada yang di rumah, kemudian ada nanti di co-working space. Kita bagi 3 titik tuh. Nah, co-working space maksudnya teman-teman yang di Bekasi, kita punya satellite office di Bekasi. Yang di Bogor, tidak harus datang ke sini. Betul. Supaya nggak bikin macet Jakarta, nggak bikin crowded kendaraan umum gitu. Kita dibikin. Tapi saya lihat juga positioning jaraknya juga di sini sesuai kita dengan. Sudah coba disiplinkan. Iya, disiplinkan physical distancing-nya bagus ya. Ini rapi, ini patut banget menjadi percontohan nih buat tempat-tempat office yang lain. Ini memang BRI kan jelas bank top nih, Bank Rakyat Indonesia. Ini juga sudah menjadi salah satu pencontohan di sini. Wah, Pak Herdi top banget berarti di sini. Mendevelop semua human yang ada di sini rapi secara protokoler dan juga asik banget Pak. Saya kesini suasananya asik loh. Kita namanya human capital. Human capital itu berapa orang berarti di bawahnya Pak Herdi? Banyak banget ya Pak ya? Ya sekitar kalau se-Indonesia itu bisa nyampe, khusus human capitalnya, BRI sendiri kan banyak banget nih pekerjaannya, 125.000 Wow! Se-Indonesia 125.000. Kita kan sampai desa-desa 125.000 loh BRI itu. Sampai desa-desa. Cabangnya juga udah paling banyak kali Pak ya? Iya, sampai beberapa di kantor luar negeri juga ada gitu. Ini bank terbesar di Indonesia tuh. Betul, Bank BRI. In sense of asset. Pasti. Wah ini dia nih, divisi kebijakan dan pengembangan ini human masih capital. Lama nih, nanti kita rubah namanya. Wah, ini kesempatan emas banget diajakin Pak Herdi jalan-jalan. Stay safe, productive. Ini brilliant new normal guardian. Wah, ini nanti culture agent kita itu mengawal, memastikan protokol dilakukan. Protokol di setiap kantor di BRI itu dikawal. Dan semua sekarang karena sudah berbasis digital, kita bikin digitalisasi semua memang. Jadi nggak ada kertas. Semua bisa cukup di aplikasi. Gitu. Tapi memang keren banget Bank BRI ini maju pesat tuh. Dalam keadaan seperti ini, memang kita kan satu dunia kena COVID, tapi Bank BRI juga ini satu pelopor yang memang patut dicontoh guys. Dari semuanya, dari aplikasinya juga BRI udah terdepan. Cabangnya juga paling terbanyak di Indonesia, pegawainya banyak banget. Saya mau diajakin ke Malaysia kan Pak? Ya, kita lihat jalan-jalan dikit. Wow, semuanya protokolnya lengkap. Saya mau diajak naik sepeda jalan-jalan. Bisa naik sepeda Pak? Bisa dong. Bisa dong. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Pegawai juga bisa kerja di taman juga. Wah, guys jangan lupa cuci tangan guys, tuh tempat cuci tangan di mana-mana. Yuk kita cegah corona bersama Bank BRI. Wah, jadi Pak di situ ada taman-taman yang indah. Jadi mereka juga bisa kerja di sana, bisa duduk di sana, bisa santai. Benar-benar persepsi kita tentang kerja di bank itu kaku, konvensional, ini terpecahkan. Benar-benar. Ini kita bikin relax. Teman-teman dibikin sangat santai, sangat less birokratik gitu ya. Lihat kesehariannya orang. Iya. Pakai celana jeans, Bapak juga santai banget. Saya aja lihat tuh, rapi amat pakai kemeja. Bapak santai amat. Ini menunjukkan memang
emang bener sih Pak, kadang kreativitas kita kan lebih keluar lagi saat kita memang tidak tertekan dalam situasi suatu hal yang seperti penekanan gitu Pak. Bener banget, apalagi zaman sekarang semuanya kan udah dari digital, apapun juga lebih mudah. Kalau kita semua dipermudah pasti otak human teman-teman kita juga pada kreatif. Air mancurnya kalau udah lagunya ngikutin lagu. Kalau gitu. Malam keren banget, lampu-lampunya keren banget kalau malam. Udah kayak di luar negeri nih, kayak pada Indonesia yang keren. Udah beda banget kulturnya, udah transformasinya udah. Ya, kita sedang menggerakkan ini nih teman-teman, Culture Transformation Movement. Jadi culture-nya pengennya kita menuju performance driven culture yang achievement orientasinya tinggi. Jadi pengennya jadi orang-orang BRI itu orang-orang yang passionate, yang berusaha memberikan yang terbaik buat bangsa ini. Bagaimana menuju itu harus dibangun kulturnya juga. Jadi kita punya konsep bangun people-nya dari mulai cara merekrutnya, mendevelopnya, meretainnya, gitu ya. Kita menyesuaikan dengan tren kekinian. Kemudian dari sisi membangun culture, ini sedang digerakkan transformasi budaya yang masif. Kemudian organisasi juga. Ini juga nih Pak. Ya, ini cita-cita nih, nanti aku jelasin home to the best talent. Kita pengennya menjadi rumah best talent. Integrity itu penting, profesional penting, inovasi penting, dan trust. Nih, yang harus dimiliki oleh kita kalau kita mau menjadi orang yang sukses dalam bekerja. Gym bisa. Ada tempat gym. Ya ampun Pak, keren banget. Ini keren. Keren sih Pak. Wah. Pokoknya ini Bank BRI kalau ada di kepala kalian kaku seperti kantor, justru ini seperti kampus. Seperti kampus. Lihat. Ada tempat fitness. Lihat tempatnya aja sangat futuristik. Kurang asik apa BRI ya? BRI udah full semuanya. Itu juga ada tempat musik. Bapak juga bisa nyanyi atau bisa. Wah, ayo Pak, saya temenin Bapak. Katanya Mas Raffi drummer. Wah, saya mah drum bisa, piano bisa, apapun bisa Pak. Bian ya? Iya. Bian mau nyanyi. Gak apa-apa sama Pak Hardi, sama aku iringin. Ayo, asik nih. Ini penyanyiku nih, Mita nih. Mbak Mita, senang sekali Mbak Mita. Namaste. Ya di teman-teman ini. Ya. Wah, ini dari grup band kita apa namanya? BRI Band Community. BRI Band Community. Jadi komunitas di BRI itu kita nurture banget, banyak banget olahraga segala macam punya komunitasnya, musik juga punya komunitas. Jadi kerja di bank itu kalau pikiran orang ini kan, aku mau ngasih tahu ke followers aku, ke subscribers aku, mungkin kan mikir, aduh kerja di bank nih kaku atau gimana, ternyata enggak ya, santai asik gitu. Tuh guys, kalian pengen jadi kerja di bank, aku juga, aduh udah tua sih aku udah gak bisa memulai karir lagi di bank. Tapi buat kalian yang muda-muda nih, bisa langsung nih, kalau di BRI nih, top, asik. Wih, nggak pakai latihan soalnya. Nggak usah pakai latihan, langsung. Latihan bajunya matching.
Gak ada latihan. Kenapa aku pakai baju biru? Karena aku juga menabung di Bank BRI. Nih kalau mau ngopi-ngopi. Wah, ada kafenya. Ini benar-benar kita gerbek, kita dobrak kantor BRI, keren banget. Tuh. Nih mau pesan apa? Ini bisa order. Ada coklat, banana latte, green tea latte. Cappuccino, latte, Boleh. Tempatnya. Aku minta yang kurma itu dong, apa biasanya? kopi korma. Kopi korma. Jadi bener-bener aku bener-bener surprise banget Pak Hermi. Bener-bener kaget banget. Ini pasti subscribers aku yang nonton pasti kalian kaget. Karena apa? Karena kita punya persepsi kerja di bank, di kantor itu kaku. Tapi sekarang dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman, perkembangan kultur yang baru, BRI, Bank BRI di sini bisa menunjukkan bahwa mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan teknologi dan luar biasa. Saya salut sama Bank BRI. Terima kasih. Memang ini menjadi apa ya? Obsesi kita. Tadi saya bilang kita pengen menjadi home to the best talent. Karena BRI-nya sendiri pengen menjadi the most valuable bank in Southeast Asia. Jadi orang-orangnya pun kita bentuk khusus. Mulai ngerekrutnya juga mulai cara-cara beda. Kemudian bagaimana mendevelopnya, kita janjikan anak-anak baru yang mau join ke BRI itu, aku menjanjikan dia is gonna be great leader someday. Wah, Karena kita membentuknya menjadi apa? Dari sejak mulai masuk leadership ditonjolkan di samping managerial skill atau yang berbau special kompetensi ya. Banyak program-program development di BRI ini yang kita harapkan benar-benar bisa menjadikan mereka betah sehingga menjadi rasanya home gitu. Itu yang disebut konsep home to the best talent. Dan kulturnya nanti berbasis performance driven culture. Culture yang memang diharapkan bisa lurus dengan kinerja. Karena kinerja yang bagus hanya bisa terbentuk dari kultur yang baik. So culture is number one. Jadi kalau saya cerita ke Mas Rapi, apa sih bedanya bangsa satu dengan bangsa yang lain? Apa bedanya perusahaan satu dengan perusahaan yang lain? Instansi satu dengan instansi lain? It's about people. betul. It's about values dari orang-orang. So makanya nilai-nilai BRI, values BRI, integrity, professionalism, trust, innovation, customer centric itu benar-benar kita coba jagain. Nah ini culture agentnya, penjaga-penjaga ini kita sebut culture guardian, culture. Kita punya 600 lebih culture agent. Wow. Dan koordinator culture agent lah. Culture agentnya ada 3.000 karena orangnya kan banyak banget tadi saya bilang. 125.000 sampai ke pelosok-pelosok desa sana. Hopefully terharmonisasikan lah, terorkestrakan dari kantor pusat ini bagaimana membangun perusahaan yang sehat, yang diharapannya benar-benar bisa menjadi perusahaan rahmatan lil alamin, perusahaan yang bermanfaat. Jadi pekerja di sini kita bangun tidak hanya sedang bekerja, Mas Rafi. Konsepnya kita ini sedang developing our country. Kenapa? Apa bedanya BRI dengan bank lain? Hampir 80% semua kredit yang hampir 900 triliun itu, it goes to UMKM. UMKM. Iya. Persoalan bangsa ini ada di UMKM, Mas Betul. Ya kan? 99% pelaku usaha itu UMKM. Penyerapan tenaga kerja 97% itu diserap UMKM. Belum lagi kontribusinya kepada produk domestik brutonya Indonesia. Jadi poinnya kalau membangun bangsa, bangun UMKM. Nah, BRI ini udah fokus nih. Itu yang saya seneng. Ini contoh nih buat anak muda. Jadi satu hal memang semuanya dimulai dari manusianya dulu. Kalau manusianya memiliki integritas yang tinggi, loyalitas yang tinggi, semangat yang tinggi, profesional, jiwa tanggung jawab yang luar biasa, seperti yang Pak Hardi bilang, wah kamu akan jadi orang sukses. Dan suatu hari kalau kamu kerja di Bank BRI, pasti kamu akan menjadi leader yang hebat. Dengan saya datang ke sini membawa tim YouTube saya untuk saya publikasikan bersama obrolan dengan Pak Hardi. 16 juta tadi ya? Sekarang kalau YouTube kita udah 16,4 ya, 16,4 juta Pak.
kita kalau di Indonesia nomor 3, kalau di dunia masih nomor ratusan. Tapi kalau Instagram ini juga kan akan ada di Instagram. Instagram saya udah 43 juta. Kita nomor 1 di Asia Tenggara, Pak. Wah, di Indonesia nomor 1. Memang digital itu dulu. Bisa begitu? Gimana? Ya mungkin sayanya aja, Pak, kebetulan. Nih saya mau bikin IG story sama Bapak ya. Bapak ada ininya nggak? Ada dong. Wah, saya follow.